43 terakhir tadi. Hmm? 43 tadi. 43. 43. 43. Oh ya. Terakhir stop. Ustadz Afan, saya nyimak aja Ustadz, nggak Ye, kondusif ye, Ustadz. ye. Turun Pak Oka. Ya, kemarin terakhir masalah ini ya, hubungan nakli dan akli. Hmm. Qad alimna ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Monggo Ustaz Nur Arifin. Hafizahullah ta'ala. Waqad alimna bil ittirari min dinil islami anna ar-rajula law qala li rasuli hadzal qur'anul ladzi yulqihi alaina wal Tulqihi. hikmatul lati Tulqihi. yulqihi tulqihi tulqihi alaina wal hikmatul lati ji'tana biha fatadammana kullun minhuma asya'a tunaqti ma'alimnahu bi uqulina wa nahnu inna ma'alimna sidqaka bi uqulina falau qabilna jami'a ma taquluhu ma anna uqulana tunaqidu dalika lakana qadahan fi ma'alimna bihi sidqaka fa nahnu na'taqidu mujabal aqwalil munaqidati limma dhahara minal kalamika wa kalamuka nu'ridu anhu la natalaqqa minhu hadayan wala ilman lam yakun mislu hadar rajuli mu'minan bima ja'a bihi rasulu wa lam yarda minhu rasul Bihada. bihada bal ya'lamu anna hada law saga bal ya'lamu anna hada di situ anna bihada Ustaz. Ya. Anna hadza law saqa la amkana. La La amkana. amkana kullu ahadin la amkana kullu ahadin an la Allah yu'mina bi yu'mina. syai'in mimma ja'a bihi rasulu Nah, idil hasbuk. Hasbuk. Allah Ya, masih kutipan perkataan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau mengatakan wa waqad alimna, sungguh kita telah mengetahui bil ittirari. Ittirar itu terjemahnya aksiomatis. Ittirar di sini aksiomatis. Ittirar itu makna aslinya paksaan. Paksaan di sini artinya mau tidak mau kita harus menerimanya. Nah, itu namanya aksiomatis, pengetahuan yang semua orang pasti mengetahuinya. 1 tambah 1 itu 2. Nah, itu aksiomatis. Semua orang mengetahuinya. Tidak bisa kita bayangkan ada orang yang tidak tahu. Artinya dipaksa untuk tahu. Gitu. Sehingga terjemah dari al-ittirar adalah aksiomatis. Pengetahuan aksiomatis min dinil Islam, bagian dari ajaran Islam.
seandainya ada manusia, ini berlaku baik dia rajul ataupun mar'ah. Rajul di sini maknanya as-sakhsu. Baik dia laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Seandainya ada manusia yang nekat berkata pada Rasul, pada sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang kau sampaikan kepada kami dan hikmah yaitu hadis, ya, ji'tana biha yang kau bawa. Masing-masing dari keduanya tadammana mengandung asya'a katsiratan, banyak hal berlawanan dengan hal yang kami ketahui dengan akal. Padahal kami hanya mengetahui sidqoka, kejujuranmu, bahwasanya engkau adalah sang Rasul dengan akal kami. Maka andai kami menerima semua yang kau katakan dan kau sampaikan, padahal akal kami melawan itu semua. Maka berarti jika kami terima semua yang kau sampaikan, maka ini menjadi celaan. Fima alimna bihi, celaan untuk pengetahuan kami. Sidqoka akan kejujuranmu. Pengetahuan yang kami miliki. Ya, sini nanya ini bimaknal, oh ini memang fa'il ya. Fima alimna, dalam pengetahuan kami tentang kejujuranmu. Fananu na'taqidu, maka kami meyakini. Mujab itu dampak. Dampak dari al-aqwal al-munaqidah, perkataan-perkataan yang membatalkan ma dhahara min kalamika, perkataan yang nampak darimu atau perkataanmu. Wa kalamuka, dan perkataanmu wahai sang Rasul, nu'ridu anhu, kami berpaling darinya. Kami tidak ambil minhu, dari perkataanmu, hadian, tuntunan, tidak pula ilmu dan keyakinan. Jadi karena perkataanmu berlawanan, perkataanmu di sini maksudnya Al-Quran dan hadis, berlawanan dengan akal kami, munaqidah membatalkan dan berlawanan dengan akal kami cuek dengan perkataanmu. Kami tidak mau ambil itu sebagai sumber ilmu dan keyakinan, sumber tuntunan dalam beragama. Maka seandainya ada orang yang nekat ngomong ini langsung kepada Nabi, maka orang ini bukanlah orang yang beriman bima ja'a Rasul, dengan ajaran Rasul. Dan sang Rasul pun tidak akan ridha dengan orang semacam ini. Bahkan lebih dari itu, bal ya'lamu, bahkan Rasul tahu bahasanya orang ini atau sikap semacam ini, lausara, seandainya boleh, la'amkana kullu ahadin, niscaya setiap orang itu bisa. Amkana memungkinkan. Setiap orang itu bisa untuk tidak mengimani bisyai'in. Syai'in di sini satupun ajaran Rasul. Kenapa bisa demikian? Seandainya omongan seorang tadi itu boleh, berarti setiap orang bisa dan boleh
tidak mengimani ajaran Rasul meskipun hanya satu. Kenapa demikian, Mas Ridho? Assalamualaikum. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Idhil uqulu mutafawitatun wa syubhatu kathiratun wa syayatinu la tazalu tulqi al-wasawisa fi nufusi. Wa yumkinu kullu ahadin an yaqula mithla hadha bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul wa ma amara bihi. Wa qad qala ta'ala ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wa qala fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Wa qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qala ta'ala hamim wal kitabil mubin. Wa qala ta'ala tilkal ayatul kitabil mubin. Wa qala ta'ala ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa qala ta'ala tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin wa nadhairu dzalika katsiratun fil Qur'an. Hasbuk. Idil ukul id karena al-ukulu akal mutafawitatun berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Subuhat dan dalih untuk menyanggah dalil nakli itu banyak. Dan setan la tazalu terus-menerus memberikan bisikan-bisikan dalam jiwa manusia. Akhirnya setiap orang bisa mengatakan kalimat semacam ini untuk semua informasi yang dibawa oleh Rasul dan semua hal yang diperintahkan oleh Rasul. Ini isyarat bahwasanya ajaran Rasul itu intinya adalah dua. Ajaran Rasul itu intinya ada dua. Berita dan aturan. Berita tentang Allah, berita tentang makhluk-makhluk Allah, itu berita. Bikulli ma akhbar bihi Rasul. Kemudian yang kedua adalah aturan. Dan pokok aturan adalah perintah. Baik perintah wajib atau perintah anjuran. Sedangkan larangan itu adalah pendukung perintah. Yang jadi pokok itu tauhid. Larangan syirik itu untuk menjaga kemurnian tauhid. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ma'ala Rasul tidak ada kewajiban Rasul illal balaghu kecuali menyampaikan. Nah, ini namanya hasr. Nama standarnya qasr. Bentuknya adalah an-nafi kemudian istisna. Fahal ala Rasul illal balaghul mubin. Tidaklah menjadi kewajiban Rasul kecuali menyampaikan secara jelas dan gamblang. Wa arsalna min rasulin tidaklah kami mengutus seorang pun Rasul illa bilisani qaumihi kecuali dengan menggunakan bahasa masyarakatnya. Tujuannya liyubayyina lahum supaya bisa menjelaskan secara gamblang kepada masyarakatnya. Maka ini dalil pentingnya bahasa daerah kalau orang itu berdakwah di daerah.
Bahasa Jawa jika banyak berdakwah dengan orang Jawa. Bahasa Sunda untuk orang yang berdakwah di daerah Sunda. Demikian juga pentingnya ya bahasa asing. Pentingnya bahasa Inggris jika mau dakwah dengan orang Inggris. Pentingnya bahasa Cina kalau mau dakwah dengan orang Cina. Fayudhilullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah beri hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun ingat, idlal dan hidayah itu bukan berarti asal-asalan. Dari Allah itu bukan berarti asal-asalan meskipun Allah katakan man yasha, sehingga yang dapat kesesatan itu ya nasib-nasiban. Kemudian yang dapat hidayah itu nasib-nasiban, tidak demikian. Ada satu kaidah yang sering disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Sarawasitiyah gitu. Masyiatullahi makrunatun bil hikmah. Kalau ada yang ayat Al-Quran yang redaksinya man yasha, ma yasha, gitu, maka itu semua makrunatun bil hikmah, bergandengan dengan hikmah. Sehingga cara memahami ayat ini, maka Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan orang yang Allah kehendaki adalah orang yang menurut hikmah Allah cocoknya disesatkan. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maknanya adalah Allah sesatkan siapa saja yang menurut hikmah Allah cocoknya itu disesatkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah, telah datang nurun cahaya. Maka Al-Quran itu cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan semua hal yang perlu dijelaskan. Atau boleh juga kitab yang jelas dan gamblang, eh, tidak penuh dengan teka-teki. Mubin itu maknanya dua. Bisa diartikan bayin, artinya jelas. Boleh juga mubin di sini isim fa'il dari abana yubinu, artinya menjelaskan. Menjelaskan segala sesuatu yang perlu dijelaskan. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan segala yang perlu dijelaskan. Tilka ayatul kitabil mubin sama. Maka haditsan yuftara. Al-Quran itu bukanlah perkataan yang diada-adakan. Walakin akan tetapi Al-Quran itu tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Wa tafsila kulli syai'in, dan merinci segala sesuatu. Dia adalah kitab petunjuk, dan konsekuensi dari status kitab hudan adalah jelas dan gamblang bagi semua orang, meskipun nanti tingkatan penangkapannya bertingkat-tingkat. Untuk orang awam ya cuma makna permukaan. Nanti untuk orang yang lebih berilmu bisa lebih dalam lagi. Tapi dia bukan
kitab yang penuh dengan teka-teki. Orang itu hanya bisa membaca teksnya namun tidak tahu maksudnya. Jadi semua orang bisa membaca Al-Quran dan mendapatkan pesan ketika membacanya dan dia tahu bahasa Arab. Tapi kedalaman pesan nanti bertingkat-tingkat tergantung pengetahuan orang yang membaca itu. Tapi tidak ada yang hanya diketahui oleh ulama gitu. Tidak ada, kemudian bukan tidaklah kemudian ayat Al-Quran itu hanya bisa diketahui pesannya oleh ulama saja. Itu tidak ada demikian. Atau tidak benar demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Ushulus Sittah. Namun bukan berarti semua orang boleh beristihad, menyimpulkan hukum dari ayat Al-Quran secara langsung, tidak demikian. Karena kalau penyimpulan hukum itu tentu perlu perangkat khusus dan tersendiri. Tapi mendapatkan hidayah Al-Quran itu semua orang mendapatkannya. Semua orang bisa mendapatkannya asal dia mau membaca, paham bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Dan mau merenung dan berpikir. Warahmah, dan dia adalah bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, dan dia adalah kitab petunjuk yang jelas bagi siapa saja yang mau membaca. Warahmah, dan rahmat, wa busra, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa nadhairu dzalika, dan ayat-ayat yang sejenis ini katsiratun fil Qur'ani, banyak di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama, penjelasan yang bersifat al-bayan at-tafsili, penjelasan yang bersifat spesifik. Semisal penjelasan tentang hukum-hukum puasa di ayat-ayat puasa, penjelasan tentang bagi waris bagaimana di ayat warisan, demikian detail dan lengkap. Kemudian yang kedua, menjelaskan dengan memberikan kaidah. Kaidah berupa bertanya pada ulama, kaidah berupa kewajiban taat kepada Rasul, dan yang lainnya. Nah, Mas Hana, Apa Ustaz? ya, Untuk poin kedua itu ungkapan Arabnya gimana ya? Al-bayan al-qaidiyah gitu atau gimana? ya, al-bayan yang kedua adalah bayan al-Quran kulla syai' biwada' Bil wada'. qawaid kulliyah. Bil wada'. Bil wada'i al-qawaid al-kulliyah. Nah, Mas Hana. Assalamualaikum. Qala al-mu'alif hafizahullahu ta'ala, fal amrul imani billahi wal yaumil akhiri imma an yakuna ar-rasulu takallama fihi bima yadulu 'alal haqqi am la. Asani batilun wa in kana qad takallama 'alal haqqi bi alfadhin mujmalatin muhtamilatin. Fama ballaghal
fama ballaghal balaghul mubina wa qad syahida lahu khairul quruni fil balaghi wa ashhadallaha alaihim fil mawqifil a'zami faman yadda'i annahu fi usulid dini lam yuballighil balaghal mubina wa qad iftara alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, paragraf ini bantahan untuk mufawwidhah. Demikian juga bantahan untuk ahlul kalam. Masalah iman kepada Allah dan hari akhir, ya, masalah akidah gitu secara umum, itu boleh jadi Rasul sudah menjelaskannya. Rasul takallama fihi. Rasul sudah membicarakannya. Bima dengan pembicaraan yadulul ala haqq, yang muatannya adalah kebenaran. Atau Rasul sama sekali tidak menjelaskannya. Jadi kalau kita buat penalaran logika, apakah Rasul sudah mengajarkan akidah yang benar ataukah tidak? Ya cuma ada dua kemungkinan. Rasul sudah mengajarkan akidah yang benar, atau yang kedua Rasul itu sama sekali tidak mengajarkannya. Ya, kalau kemungkinan yang kedua Rasul tidak mengajarkan dan tidak membicarakan di sini artinya tidak mengajarkan tentang masalah iman, tentang masalah akidah, maka ini batil. Kemudian kemungkinan sehingga hanya tersisa kemungkinan yang pertama. Rasul sudah membicarakannya dengan kata-kata yang menunjukkan dalam kata-kata Rasul itu mengandung muatan kebenaran. Wa in kana qad takallama, namun jika Rasul sudah membicarakannya dengan muatan yang mengandung muatan kebenaran, namun pakai kalimat-kalimat yang sama, kalimat-kalimat yang global, muhtamilah multitafsir, bisa maknanya begini, bisa maknanya begitu, dan umat tidak dikasih tahu mana makna yang diinginkan. Maka kalau ini yang terjadi, maka berarti Rasul tidak balaghal mubin, menjelaskan secara gamblang. Padahal Rasul ditugasi oleh Allah untuk memberikan penjelasan yang gamblang. Ditambah khairul qurun, sebaik generasi yaitu para sahabat telah mengakui bil balaghi, kalau Rasul sudah menyampaikan. Wa asyhadallaha alaihim, dan sang Rasul telah menjadikan Allah sebagai saksi pernyataan para sahabat. Kalau Rasul sudah menyampaikan di pertemuan terbesar yang pernah Nabi adakan bersama para sahabat, yaitu khutbah Arafah. Rasul tanya, apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat mengatakan, engkau sudah mengatakan. Engkau sudah menyampaikan. Sehingga berarti ini tidak mungkin. Bi alfadhin mujmalah satu itu Rasul sudah menjelaskan, dan penjelasan Rasul tentang masalah akidah itu sudah gamblang. Faman yadda, maka siapa yang mengaku-ngaku annahu, bahasanya Rasul fi usuluddin, dalam akidah, lam yubalik al-balaghal mubina, belum menjelaskan secara gamblang, sehingga diperlukanlah kaedah-kaedah akal. Akhirnya kaedah akal itulah yang lebih didahulukan daripada nakli, karena naklinya itu tidak jelas,
sungguh dia telah membuat kebohongan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz Yunus. طيب أستاذ أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدئ فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Nah, nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak boleh bagi siapapun untuk membuat bagi publik satu keyakinan atau ritual ibadah yang itu min indihi dari kantongnya, murni inisiatifnya. Bahkan kewajiban yang menjadi kewajiban setiap manusia adalah mengikuti dan tidak mengada-ada. Yaktadi meneladani, wala yabtadi dan tidak memprakarsai, memulai. Sungguh Allah Subhanahu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dua hal, al-huda. Al-huda maknanya sebagaimana tafsir Ibnu Katsir adalah ilmu nafi, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Wa dinil haq, dinil haq maknanya kata Ibnu Katsir amalun soleh. Sehingga kalau pakai tafsir itu terjemah dinul haq dengan agama yang benar itu nggak pas ya. Pas nggak? Karena maknanya amalun soleh. Kalau diterjemahkan dengan agama yang benar, nggak nyambung ya. Din di sini maknanya taat. Jadi bukan agama. Ketaatan yang benar, yaitu amalun soleh. Ustaz, Ana pernah jumpai makna agama itu lifestyle, gaya hidup atau apa namanya? Artinya jalan hidupnya itu yang hak, ya maksudnya amal soleh gitu. Bisa nggak Ustaz? Kalau nggak salah Dr. Zakir Naik gitu, way of life. Ya mungkin kalau untuk apa ya? Tapi makna asalnya ya sebagaimana tafsir Ibnu Katsir tadi, amalun soleh gitu aja, sederhana. Ayo. Itu. Lidhirahu untuk memenangkan agama ala dini kullihi di atas semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi kebenaran, saksi yang menunjukkan bahasanya Rasul, bahasanya Muhammad SAW itu benar-benar utusan Allah. Nah, di mana ini sisi Allah itu jadi saksi? Karena tidaklah Allah pernah membiarkan atau bahkan membantu orang-orang yang secara bohong ngaku-ngaku menjadi utusan Allah. Tidak pernah. Kalau orang itu bohong ngaku-ngaku jadi utusan Allah, kemudian Allah biarin tambah besar umatnya tanpa dipermalukan kalau itu kebohongan, bahkan dikasih mukjizat, nah, itu tidak mungkin. Semua nabi palsu itu orang-orang dekatnya tahu kalau ini nabi bohongan. Bagaimana dikisahkan Musailimah Al-Kadzab itu.
datangi sumur, diludahi, sumurnya airnya sedikit, diludahi, malah jadi habis. Ada yang botak, banyak masih ada rambutnya dikit, namun banyak yang botak, diusap oleh Musailimah jadi rontok semua, jadi pelontos. Maka ketika Allah membiarkan Muhammad, bahkan membiarkannya menang menghadapi musuh-musuhnya, bahkan memberinya sejumlah mukjizat, itu saksi, persaksian dari Allah kalau Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Waqala lahu, dan Allah berfirman kepada sang Nabi, Kul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ada'u ilallahi ala basiratin, ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah mengajak manusia pada agama Allah ala basiratin, di atas ilmu, aku dan semua orang-orang yang mengikutiku. Ini ala basiratin ini tafsirnya ada dua, sebagaimana di Fathul Majid, Sarah Kitab Tauhid. Karena ini jar dan majrur ya. Kalau analisis nahwunya, jar dan majrur itu perlu ta'alluq. Nah, ta'alluqnya bisa ke sini. Bisa ke ada'u. Sehingga maknanya, kalau ta'alluqnya ke sini, ke ada'u, maka maknanya ya, aku berdakwah berdasarkan ilmu. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Maka ala basirahnya itu penjelasan untuk dakwahnya. Dakwah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, ala basiratin ini boleh juga dimaknai dengan ke sini ya, kalau tidak salah. Ini ke sini. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku itu di atas ilmu. Agak beda ya. Yang pertama itu aku berdakwah dengan ilmu. Demikian juga orang-orang yang mengikuti. Kalau yang kedua, aku berdakwah dengan ilmu dan aku dan orang-orang yang aku berdakwah mengajak orang kepada agama Allah. Aku dan orang yang mengikutiku berada di atas ilmu. Kalau makna yang pertama, dakwahnya Nabi itu dakwah dengan ilmu. Demikian juga dakwah orang yang mengikuti Nabi. Kalau makna yang kedua, agama Nabi itu agama ilmu. Kita bisa selesaikan ya. Nanti lanjutnya maklam yang ketiga. Ustaz, berarti ini khobar muqaddam gitu Ustaz ya? Seperti ana alal haq dibalik jadi alal haq ana gitu ya? Yang ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Iya, iya. Ala Khobar basirati. Iya, khobarnya muqaddam gitu ya Ustaz ya? iya.
Itu Ya. kalau mau yang makna yang kedua kan itu. Mana yang kedua, nggih. Iya. Jazakallah. Ya, silakan saat Nur Arifin balik. Qala hafidhullah ta'ala wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alamal muslimina ma yahtajuna ilaihi fi dinihim wa ya'khudul muslimuna jami'a dinihim minal i'tiqadati wal ibadati wa ghairi dzalika min kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ma tafaqu alaihi salaful ummati wa immatuha wa laysa dzalika mukhalifan lil aqli sharihi wa inna ma khalafal aqla as-sariha fa huwa batilun wa laysa fil kitabi wa sunnati wal ijma'i batilun walakin fihi alfadun qad la yafhamuha ba'dun nasi aw yafhamuna minha ma'nan batilan fal afatu minhum la minal kitabi wa sunnati. Nah, dan Allah Ta'ala sudah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan ayat ini adalah ayat terakhir tentang hukum. Bukan ayat terakhir mutlak. Karena setelah Al-Maidah ayat 3 masih ada beberapa ayat yang turun. Namun tidak ada yang tentang hukum. Setelah turun Al-Maidah ayat 3 ini, Nabi masih hidup 81 hari. Dari 9 Dzulhijjah sampai Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ayat yang terakhir, betul-betul terakhir itu Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat yang 100% ayat terakhir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kaum muslimin semua yang mereka butuhkan. Berarti bukan semua hal. Kalau mau semua hal ya semua hal yang mereka butuhkan. Kalau ada hal-hal yang tidak Nabi jelaskan kemudian dibicarakan orang, maka itu ya, sebenarnya tidak mereka butuhkan. Sebenarnya mereka tidak butuhkan. Allah penjelasannya berdasarkan yang Nabi bawa, Allah ciptakan Adam dari tanah. Misalnya, tanah yang mana? Ya, tanah dari India atau tanah dari Jawa atau tanah dari mana gitu. Nah, ini bukan satu hal yang jadi kebutuhan. Kalau itu sudah jadi kebutuhan, sudah Allah jelaskan. Maka Nabi itu mengajarkan yang dibutuhkan, yang jadi kebutuhan. Kalau tidak Nabi ajarkan berarti tidak dibutuhkan. Apa yang mereka butuhkan fidinihim dalam bab agama, dalam masalah agama, kebutuhan agama. Kalau kebutuhan dunia, ya Nabi sudah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Kebutuhan supaya gimana cari duit yang banyak misalnya. Itu Nabi tidak jelaskan. Meskipun ya Nabi menjelaskan ya, sejumlah hal masalah dunia. Namun tidak semua gitu. Nabi menjelaskan cara bahagia, cara hati tenang, tapi pakai versi
versi wahyu gitu. Tapi yang pokok adalah ini. Karena inilah yang menjadi misi kenabian. Lantas kaum muslimin mengambil semua aspek agama mereka. Jadi ini jadi membicarakan masdar ya. Masdar talaqti. Dan din itu i'tiqadat meliputi keyakinan, wal ibadat, dan ritual-ritual ibadah, wa ghairu dzalika dan yang lainnya. Akhlak dan yang berkaitan dengan agama. Nah, akad-akad misalnya. Itu diambil min kitabillah wa sunnati rasulih. Inilah masdarut talaqi. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, ini dua ditambah mata faqa alaihi salaful ummati, kesepakatan atau ijma salaful ummah. Dan telah ukur ijma salaf, ijma umat itu adalah ijma ulamanya, ijma imamnya. Umat itu tabak saja. Amatun nas itu tabak dengan ulamanya. Sehingga yang dimaksud dengan umat adalah a'imah. Walaysa dzalika dan tidaklah hal itu Quran, Sunnah dan ijma ada yang menyelisihi akal yang jelas. Akal yang jelas ini maksudnya akal yang memang betul-betul akal. Bukan disangka akal padahal bukan. Karena semua yang menyelisih akal yang jelas, akal sehat yang ya, di tempat kita namanya bahasa Indonesianya akal itu akal sehat ya. Akal yang ya betul-betul itu akal gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia namanya akal sehat. Kalau di bahasa Arab namanya al-aqal as-sharih. Ini tapi kalau dijelaskan, diterjemahkan letterlek ini nggak cocok. Akal yang jelas. Nah, nggak ada kan di Indonesia akal yang jelas. Akal sehat. Maka semua yang menyelisih akal sehat itu kebatilan. Dianggap ada, namun dia tidak ada sebenarnya. Dan tidak ada dalam Alkitab wa sunnah wal ijma' dalam 3 usul sumber masdarut talaqqi ini tidak ada kebatilan. Hanya saja fihi dalam dalil nakli itu ada alfadun, sejumlah kata-kata yang tidak boleh jadi tidak dipahami oleh sebagian orang. Bingung ini ada. Namun hanya sebagian orang. Tidak ada ayat Al-Quran atau kata-kata di Al-Quran atau hadis yang tidak dipahami oleh semua orang. Itu tidak ada. Semua ulama nggak tahu maksudnya. Itu nggak ada. Keterjagaan dalam masalah pemahaman itu di sini. Tidak ada yang kata-kata atau kalimat yang semua ulama itu tidak tahu. Yang ada hanya sebagian orang tidak tahu, tidak faham. Atau faham, namun menangkap darinya makna batilan pesan yang tidak benar. Itu tidak ada. Sehingga ketika terjadi yang dianggap pertentangan antara nakli dengan akli, itu adalah problem manusianya itu sendiri. Fal'afatu maka penyakit atau sumber masalah itu minhum dari
manusianya la minal kitabi wa sunnati, bukan dari dalil naqli berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Gitu. Ini kita telah selesaikan maklam yang kedua. Kalau maklam yang pertama tentang masdar talak ya, masdar talak itu tiga. Kalau maklam yang kedua ini tentang masalah kewajiban taslim, tunduk patuh, pasrah, totalitas kepada samina wa atokna gitu bahasa bebasnya, atau bahasa lainnya ala ra'si wal ain, penghormatan total kepada nususul wahyi, pada Quran dan Sunnah, atau ya pada tiga usul yang telah dibahas, Quran, Sunnah, wal ijma'. Seandainya ya, ini pengandaian saja. Prinsip utamanya kita yakini tidak ada nakli yang bertentangan dengan akli. Yang ada hanyalah adalah kayaknya bertentangan. Seandainya dijumpai ada hal-hal yang kayaknya bertentangan, maka ya prinsipnya adalah yang didahulukan adalah dalil nakli. Itu maklam yang kedua. Dan besok selanjutnya di pertemuan setelah libur adalah al-istiqrar wa tsabat alal haq wa adamut tanaqul. Stabil dan kokoh di atas kebenaran dan tidak berpindah-pindah, tidak ganti-ganti. Ya, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Bertanya Ustaz, Ya, di silakan. kalimat walaisa dzalika mukhalifan lil aqlis sorry. Aha. Ini justru kadang jadi apa ya, bahan untuk dipertanyakan oleh orang-orang liberal ataupun mungkin Ya. anak-anak yang terjangkit AIDS itu loh. Jadi malah Aha. mereka itu membantahnya malah kalau kita pakai syariat itu nggak masuk akal itu. Nah terus ada nggak Ustaz, tulisan atau kitab yang bagus yang membahas tentang ini bahwasanya tidak ada ta'arud antara akal dan nakal itu Ustaz. Ya, tulisannya Ibnu Taimiyah tulisan yang paling penting. Darut Ta'arud al-Aqal wa Naqal itu. Tapi ya kitab besar dan itu sangat filosofis sekali. Itu. Kalau ringkasan gitu ada. Jadi ringkasan, mungkin ringkasan nggak tahu level keberapa ya. Dari Darut Ta'arud itu bukunya Syekh Ali Al-Halabi, Al-Aqlaniyun judulnya, Zat. Masya Allah. Oke. Itu Al-Aqlaniyun, Afrahul Mu'tazilah atau apa gitu. Itu ya statusnya ringkasan dari kitab Darut Ta'arud. Tapi ya kalau untuk obrolan sama anak muda kan nggak butuh kitab, Zat. Yang kita perlukan gimana membahasakan itu. Jadi kita yang mentelaah kemudian telaah itulah yang kemudian ya, dibahasakan, disesuaikan tadi pakai lisana kaumihim tadi, bahasanya anak muda yang bisa masuk ke akal mereka. Nah, gitu. Ya. Ada yang lain, Zat?
Ada yang lain? Izin, Eh? izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, masih kadang masih suka bingung gitu Ustaz, kalau ada yang menyodorkan perkataan Imam Safaroni itu Ustaz. Safaroni Ustaz ya. Safari ini Terkait Ahlussunnah Safarini itu Ustaz. Terkait Ahlussunnah itu ada 3 kelompok. tiga kelompok gitu Ustaz. Mungkin minta penjelasannya begitu Ustaz. Itu kan di halaman depan. Nanti di belakang-belakang itu lotnya nggak banyak. Itu nanti ada penegasan tentang siapakah firqatun najiyah. Di depan kan ada 3 kelompok. Ada Athariyah, ada Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kemudian nanti di beberapa halaman setelah itu di penegasan firqatun najiyah hanya Athariyah. Jadi kalau berdalil dengan Safarini itu bumerang, dan itu sebenarnya bumerang gitu. Tinggal nanti disodorkan kelanjutannya, nanti jadi bubar itu. Nah, ada yang ngasih taujih gimana? Di depan bilangnya Ahlussunnah 3. Kemudian di belakang firqatun najiyah hanya 1, Athariyah. Ada yang ngasih taujih bahwasanya yang depan itu Ahlussunnah bimaknal am. Ya, ya benar, Ahlussunnah bimaknal am kan identik, Ahlussunnah bimaknal am kan bukan Syiah. Karena itulah yang secara umum yang eksis, yang masih tersisa dari berbagai macam sekte-sekte yang ada. Ya, Ahlussunnah bimaknal am ya tiga-tiganya. Namun manakah firqatun najiyah, ya 1 saja. Itu taujih untuk perkataan As-Safari ini. Jadi kalau orang itu berdalil dengan Safari ini, dan itu bagian awal, itu dia tidak membaca lengkap. Kalau orang itu membaca lengkap sampai belakang tentang pembahasan siapakah firqatun najiyah, berdalil dengan Safarin itu bumerang. Tapi kalau substansinya mau menegaskan bahasa yang benang merah, kita semua adalah saudara muslim, mari jaga kerukunan, ya tidak masalah gitu. Tapi ya itu yang beda di fikih, beda di ini, ya silahkan gitu. Kalau siapa yang prinsipnya adalah sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair di salah satu hadis yang ada di matan kitab Tauhid di bab tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Itu kewajiban setiap orang tuh di situ. Prinsipnya semua di situ. Kalau itu yang dipegangi, udah nggak akan banyak keributan. Telah sungguh bagus orang yang mengamalkan apa yang dia tahu, apa yang dia sampai, ya, pengetahuan yang sampai, apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan dari guru ngajinya, masing-masing orang kewajibannya itu. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Tidak tercela. Semua orang di ya, semestinya terus tumbuh, berkembang gitu, meningkatkan diri gitu. Dan dalam proses tumbuh tersebut punya prinsip laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dan tidak akan mudah nyalah-nyalahkan orang. Oh ya, dia pengetahuannya di situ ya. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari. Ya bagus. Kalau kemudian kita mau berbagi info, ya maka statusnya berbagi info. Mudah-mudahan jadi ilmu baru untuk dia. Gitu. Nah, kalau memang ilmu baru yang menurut dia itu lebih bagus, ya monggo disilahkan diamalkan. Kemudian hal-hal yang tidak diketahui tidak komentar. Sudah. Keributan
kegaduhan itu berkurang. Ya, sebagaimana perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali, ini bukunya yang saya tampilkan, dan ini sebagai kalimat penutup pengajian kita di kesempatan sore hari ini. Lau sakata man la yadri laqala al-khilafu bainal khalqi. Seandainya orang-orang yang tidak tahu itu tahu diri sehingga tidak banyak ngomong, laqala al-khilaf. Ini saya akan sedikit terjadi kegaduhan. Perselisihan di sini bukan artian perselisihan di antara para ulama, bukan. Perselisihan di sini keributan, kegaduhan sosial. Karena orang yang layadri kan khilafnya tidak teranggap. Sehingga khilaf di sini artinya kegaduhan. Apa yang bikin kegaduhan, keributan? Karena orang-orang yang layadri itu tidak sibuk belajar dan beramal, namun sibuk ngomong dan berdebat. Lau sakata man la yadri laqala al-khilafu bainal khalqi. Artinya orang yang tidak tahu itu diam, karena orang awam itu kewajibannya sibuk belajar dan sibuk beramal berdasarkan apa yang dia tahu, supaya dia mengamalkan perkataan Said bin Jubair, sungguh bagus orang yang mengamalkan apa yang sebatas yang dia ketahui, dia pelajari, dia dapat dari guru ngajinya, ilmu terbaik yang dia miliki dan dia dapatkan. Laqala al-khilafu bainal khalqi. Kalau orang itu sibuk dengan itu, sibuk beramal, sibuk belajar, ya, misalkan sedikitlah akan minimlah kegaduhan dan keributan sosial dan terciptalah kedamaian dalam hidup dan kerukunan. Nah, maka ada bingkai besar. Bingkai besarnya itu setiap muslim wajib mengikuti Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini jika bingkai besarnya ini dibawa ke hal-hal yang juz'i parsial, itu yang bikin keributan. Ini jadi sumber keributan, kegaduhan itu, dan pemaksaan, karena yang belajar yang baru tahu ini dan itu merasa itulah Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan itu jadi kewajiban setiap muslim. Akhirnya dia paksakan orang lain agar, padahal itu ya tidak salah, tapi itu bingkai besar. Kalau dataran praktisnya, kewajiban setiap orang itu mengamalkan perkataan Said bin Jubair, ahsana man intaha ila ma sami'ah. Itu ya terus belajar, terus tumbuh, nanti apa yang didapatkan, nah itu silahkan diamalkan, tolong diamalkan dengan tetap terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Demikian pertemuan kita di kesempatan ini, perkataannya Abu Hamid Al-Ghazali di kitabnya namanya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zanadiq, di halaman 93 kitab ini. Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zanadiq, karya Abu Hamid Al-Ghazali. Demikian nanti kita kesempatan sore kali ini di pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan jumpa ba'dal Id.
Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua umur panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dan bisa kembali berjumpa melanjutkan belajar kita, kewajiban kita untuk terus belajar dan beramal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Khairan.